Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas, Aska silakan dipimpin doanya. Oke semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, saya menanyakan kepada sekretaris, adakah yang tidak hadir hari ini? Ada Pak, Siapa? Syakila dan Syahid. Oh, Sakit. Syakila ya. Syakila kenapa? Sakit Pak. Sakit. Tadi Syahid ya? Iya Pak. Syahid juga sakit. Iya Pak. Oke. Baik, yang tidak masuk hari ini 2 orang, Syakila sakit, Syahid juga sakit. Kita doakan bersama semoga Syakila dan Syahid lekas sembuh agar bisa beraktivitas seperti biasanya ya. Amin. Ya, untuk materi hari ini kita akan mempelajari strategi penyusunan prompt. Jadi kita akan mempelajari penggunaan prompt pada AI. Tujuan pembelajaran, murid mampu memahami prompt AI, yaitu zero shot dan few shot. Murid mampu mengaplikasikan penggunaan prompt AI. Jadi nantinya murid praktik mengaplikasikan pada aplikasi AI ChatGPT atau Gemini. Next. Sebelum kita masuk memahami, mempelajari zero shot dan few shot, saya ingin menanyakan nih, ada yang bisa menyebutkan prompt yang pernah kalian berikan ke aplikasi AI? Saya Pak. Bima bisa berdiri, sebutkan nama. Ya, nama saya Muhammad Bima Nur Cahya. Jadi itu membuat program renang dan juga program home workout Pak. Tapi sebelum itu saya nge-prompt ke AI-nya tuh, jadi dia tuh adalah pelatih renang atau personal trainer. Ya. Gitu Pak. Sudah. Ya, terima kasih Bimo atas jawabannya. Sekali lagi, yang perempuan sekarang ada yang pernah menggunakan prompt? Saya Pak. Iya, baik, Najwa bisa berdiri. Oke Pak, jadi kan saya pernah diet. Nah, saya pakai metode diet itu defisit kalori. Jadi untuk memudahkan saya mengelola makanannya, saya mencari tahu beberapa kalori di AI. Kalori makanannya tuh cocok nggak untuk saya makan hari itu dan tidak melebihi kalori yang saya maksimalkan pada hari itu juga. Jadi saya sebelum itu nanya dulu ke AI. Jadi misalkan nasi itu kalorinya berapa sih? Kayak 1 centong, kalau enggak telur itu kalorinya berapa? Atau biskuit, jajanan lainnya gitu. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih Najwa. Jadi bagus banget sebelum makan dicari dulu kalorinya ya pada AI. Jadi kalorinya nggak terlalu banyak. Jadi buangnya olahraganya nggak terlalu berat juga jadinya. Ayo next. Yang pertama kita masuk ke materi zero shot. Model AI diminta menyelesaikan tugas tanpa contoh sama sekali. Model hanya mengandalkan instruksi atau pemahamannya yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya, jadi AI itu adalah model ya. AI itu adalah model. Nah, jadi kalau untuk zero shot ini kita tidak memberikan contoh sama sekali. Kita di sini contohnya terjemahkan kata apple ke bahasa Indonesia. Nah, nanti model si AI tersebut langsung tahu jawabannya, langsung ditulis sama dia apel. Nah, dari sini zero shot ini ada yang perlu ditanyakan atau sudah memahami? Sudah? Ya, berarti kalau sudah kita lanjut next. Nah, yang kedua itu few shot. Few shot itu model AI diberikan beberapa contoh. Contoh kecil ya, contohnya sebelum diminta menyelesaikan tugas. Nah, jadi kalau yang tadi zero shot tadi kita kasih pertanyaan dia langsung ngerjain tugas. Nah, kalau few shot ini bedanya kita kasih pertanyaan dulu seperti si Najwa tadi ya. Seperti Najwa tadi dia meminta pertanyaannya tadi dia kalorinya berapa kalau telur, kalau ayam berapa. Nah, jadi kita kasih
contoh dulu kayak Najwa tadi, berarti itu namanya feosot. Nah kalau di sini contohnya dog anjing, cat kucing, bird titik-titik. Nah pas yang bird titik-titik nanti si model AI akan mengisi seperti di atas kayak seperti itu. Nah jadi itu disebutnya kita membuat model pemahaman pola dulu. Jadi polanya kita buat dulu, kita maunya seperti apa hasilnya atau outputnya. Nah di sini kita contohkan untuk yang view shot. Kita contohkan tadi di dog anjing. Tadi apa yang kedua? Cat kucing. Yang ketiga tadi apa? Bird. Bird titik-titik. Ketika kita udah berikan pola, kita jalankan agar AI bertugas. Polanya udah kita buat, dog anjing, cat kucing, birdnya titik-titik. Nanti birdnya akan diisi oleh AI. Dikarenakan contoh di atas sudah kita buat, kita coba kirim. Nah di sini jawabannya langsung bird burung. Nah nyambung, tepuk tangan. Dari contoh di sini saya tanyakan lagi. Tadi yang pertama contohnya apa tadi untuk prompt pada AI tadi? Yang pertama apa? Zero shot. Zero shot. Yang kedua? View shot. View shot. Oke, bener. Next. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ngasih tahu nggak ke teman-teman? Tadi yang udah dipelajarin makna dan fungsinya itu apa? Ada nggak? Saya Pak. Oh ya silakan, Ravalino. Berdiri apa? Ya berdiri. Berdiri. Ya jadi teman-teman di sini kan kita kan habis belajar tentang cara untuk membuat prompt AI dengan efisien dan efektif ya. Nah di sini kita belajar ada dua caranya, yaitu yang pertama ada zero shot dan juga view shot. Dari namanya yang pertama itu zero shot. Jadi zero shot itu seperti namanya, kita tuh langsung ngasih perintah tanpa memberi dia contoh. Jadi maksudnya tuh ya udah kita cuma ngasih dia perintah dan jawaban dia itu akan diambil dari stok data dia. Kalau view shot itu kita kasih tahu dulu nih cara menjawabnya bagaimana dengan contoh-contoh yang kita kasih ke dia. Nah dari situ akan memberikan jawaban yang lebih cocok dengan apa yang kita inginkan, gitu Pak. Oke, bagus. Terima kasih Ravalino. Next. Ya betul Ravalino, zero shot itu tadi tanpa contoh, sedangkan kalau view shot tuh dengan sedikit contoh. Jadi kita kasih contoh kalau view shot. Next. Ya jadi sebelum kalian nanti ada praktik tugas untuk membuat studi kasus biografi tokoh terkenal pada AI menggunakan view shot. Nah sekarang saya contohkan dulu contoh tugasnya. Sudah terlihat belum? Nah, di sini contoh tugasnya di sini saya buatkan biografi tentang Bill Gates selama masa hidupnya. Nah, dari pola yang pertama saya berikan seperti ini. Nah, nanti model akan menjawab seperti ini tentang biografi Bill Gates, lahir kapan, di mana, profesi dia apa, semua akan dijelaskan di sini. Dia kapan membuat produk, mulai kapan, ada semua di sini. Kekayaannya dan pengaruh ada semua. Itu dapat warisan dan pengaruh Bill Gates, teknologi dan kemanusiaan. Nah, di sini udah lengkap semua. Selanjutnya di sini saya coba di sini. Sekarang kamu
imitasi atau kamu jadi Bill Gates di situ, saya minta. Kamu jadi Bill Gates sebagai Bill Gates di situ. Jadi nanti seakan-akan saya berbicara langsung sama Bill Gates di situ. Nah, di sini udah setuju dia sebagai Bill Gates seolah-olah. Nah, di sini dia sudah meminta pertanyaan pertama Anda apa di situ. Nah, di sini kita jawab. Saya Wanto Ribowo, kapan kamu pertama kali membuat produk teknologi? Nah, jadi saya berbicara tuh di situ. Nah, akan dijawab oleh Bill Gates di sini. Halo Wanto Ribowo, senang berkenalan dengan Anda. Kalau bicara tentang produk teknologi pertama yang benar-benar saya buat itu terjadi saya masih remaja. Di sini dijawab sama dia tuh. Dia membuat program komputer sederhana untuk bermain tic-tac-toe di komputer. Nah, di sini tahun 1970-an. Nah, akan dijawab oleh dia. Nah, terus di sini saya tanya lagi yang berikutnya. Pada tahun 1954 kamu pernah membuat produk teknologi apa? Nah, dijawab sama Bill Gates. Wanto, perlu saya luruskan. Saya lahir 1955, jadi pada tahun 1954 saya bahkan belum lahir. Nah, jadi ketika kita buat pola duluan, dia akan menjawab kita sesuai apa yang kita butuhkan seperti Rafaelino tadi bilang ya. Jadi akan menjawab sesuai kebutuhan kita. Jadi ketika tadi di atas dia udah menulis tahun 1955, dia akan menjawab seperti itu. Jadi dia belum lahir tahun 1954. Dari contoh yang sudah saya berikan, ada pertanyaan atau sudah paham semua? Sudah paham? Sudah. Baik, jika sudah paham berarti kalian lanjut mengerjakan tugas masing-masing. Ya, silakan dibuka laptopnya, AI Chat GPT-nya atau Gemini-nya untuk membuat studi kasus tentang biografi tokoh terkenal yang kalian idolakan. Jadi nanti salah satu murid saya minta maju ke depan untuk mengaplikasikan seperti contoh saya tadi di depan. Kalian menerapkan view shot. Ya, jadi kalau menerapkan view shot berarti kita harus memberikan apa? Pola tadi ya. Kita harus memberikan polanya dulu, instruksi dulu di awal agar modelnya bisa memberikan jawaban sesuai apa yang kita inginkan. Ya, jadi di sini tugasnya itu tentang studi kasus biografi tokoh terkenal. Jadi tokoh terkenal yang kalian suka, yang kalian sering baca misalkan. Nah, jadi ketika nanti waktunya sudah habis, saya kasih waktu 15 menit. Jadi nanti ada satu orang yang maju ke depan untuk mengaplikasikan praktek langsung di depan. Ada pertanyaan dari tugas yang diberikan? Tidak. Jika tidak, silakan dikerjakan masing-masing ya. Personal, per individu. Jadi tidak boleh kolaborasi, tidak boleh berkelompok. Silakan dikerjakan. Oh, 3 bulan. Ya, waktunya sudah berakhir. Apakah ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah semua. Baik, jika sudah semua, di depan sudah saya siapkan untuk mengaplikasikan. Siapa yang sudah siap untuk mengaplikasikan di depan hasil praktik tadi? Saya, Pak. Hawa siap? Siap. Ya baik, Hawa maju ke depan. Ya, silakan Hawa ditulis promnya menggunakan view shoot dan tokohnya ditulis dan dicoba nanti ngobrol langsung sama tokohnya Hawa ya. Oke. Ayo Hawa dimulai. Ayo teman-teman bisa diperhatikan ke depan semua.
Nih, sambil menjelaskan. Jadi di sini tuh saya mau minta biografi Mark Lee dari NCT. Nah, di sini ada nama lengkapnya, terus tahun lahir sama Ya, langsung langsung Aku lanjut. ngobrol aja. Langsung ngobrol. Ya, langsung ngobrol sekarang. pertama kali. Jadi di sini tuh saya tanya tentang kapan pertama kali Mark Lee itu masuk ke SM Entertainment. Di sini dia jawab itu di 2012 ya, lewat SM Global Audition di Vancouver, Kanada. Nah, Terus tanya lagi. tanya yang salah ya, Iya, tanyain lagi. yang salah. Nggak, tanyain yang benar satu lagi. Bebas. Tanyain yang benar satu lagi. Ah, kamu ini sebentar. Nah, dijelasin lagi Hawa. Ya, terus di sini tuh karena NCT itu punya beberapa unit, ada NCT Dream, NCT U, NCT Wish, dan WiFi. Jadi di sini tuh Mark Lee itu saya nanya unit apa aja sih yang dimasukin sama Mark Lee. Di sini tuh Mark Lee itu ada di NCT U, NCT 127, NCT Dream, sama NCT 2020. Nah, yang salah, sekarang ditanyain yang salah yang tidak dilakukan. Coba, bisa nggak dia? Jawabnya benar nggak? Nah, terus di sini tuh saya nanya tentang dia posisi Mark Lee di NCT Wish ya. Jadi di sini Mark Lee itu sebenarnya nggak pernah gabung di NCT Wish. Oh, jadi ini pertanyaan yang dia tidak pernah bergabung ya? Iya. Oke, berikan aplaus untuk Hawa. Oke, terima kasih Hawa. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Hawa yang sudah maju ke depan untuk mengaplikasikan view shot-nya dengan baik. Berikan aplaus sekali lagi buat Hawa. 11 RPL ini sekarang sudah memahami kan ya apa itu zero shot dan view shot? Sudah semua, baik. Jadi jika sudah semua, berarti untuk materi kali ini selesai. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan menggunakan prompt untuk membuat konten kreatif. Jadi ada pertanyaan sebelum kita tutup atau selesaikan pembelajaran hari ini? Nggak ada, cukup. Ya baik, jika tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini sudah selesai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Aska dipersilakan. Oke, setelah materinya sudah selesai, ayo kita berdoa sama-sama untuk materi ini bisa terserap dalam otak kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Aska. Sampai jumpa di materi berikutnya. See you later.